Yang saya ambil dari Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Yosua 1 mulai ayat 6 kita baca sama-sama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang untuk beri berkat kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dan bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diberitakan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kata-kata ini siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian kerajaan kau berhasil dan kau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tentukanlah hatimu, janganlah kecil dan rawat hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun yang kau pergi. Amin. Jadi, ketika kita baca firman ini kita mengerti. Jadi pada saat Yosua disuruh Tuhan untuk menyeberang ke tanah Kanaan, ketika pengintai-pengintai dikirim ke sana, dikatakan di sana itu ada manusia-manusia raksasa. Jadi ketika Yosua berdiri di pinggir sungai Yordan di seberang, dia berpikir, bagaimana saya bisa merebut tanah Kanaan dari musuh-musuh di depan? Tetapi Yosua yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan menyertai dia, berarti perjalanannya akan berhasil. Amin. Begitu juga dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita, apapun permasalahan yang kita hadapi, kita tidak boleh takut. Karena kita percaya ada Allah yang menyertai kita. Amin. Harus kita percaya dan meyakini itu dulu. Apapun permasalahan, pergumulan, tetapi kalau jalani, tapi kita harus yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya mau mengajarkan kepada kita semua dan juga bagi kehidupan saya, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Yosua ini, sehingga dia boleh berhasil masuk tanah Kanaan. Yang pertama, Yosua memiliki ketetapan hati. Amin. Firman Tuhan datang kepada Yosua, dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bayangkan sampai berapa kali? 3 kali. Dan ayat yang ke-9 dikatakan janganlah kecut dan tawar hati. Karena di Amsal 24 ayat 10 dikatakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ada amin? Jadi ketika kita masuk dalam penderitaan, kita tidak boleh kecut, tidak boleh menyembah sana, menyeru. Dan ketika kita masuk dalam kesesakan, kita tawar hati, apalagi tawar hati sama Tuhan. Biasa orang-orang kalau sudah masuk dalam penderitaan, dia mulai menyalahkan sana, menyalahkan sini. Malah dia kadang menyalahkan Tuhan. Banyak nama Tuhan. Ketika dia masuk dalam penderitaan, Tuhan kau di mana Tuhan? Apakah tidak saya lagi Tuhan? Ataukah Tuhan ini tidak baik? Kenapa saya masuk penderitaan ini? Dan kebani boleh melewati penderitaan karena kebani kuat di dalam Tuhan. Amin. Beberapa tahun pun siap. Amin. Kalau kita sudah tawar hati,
sudah tidak ada pengharapan lagi kepada Tuhan. Dan ketika tidak ada pengharapan lagi kepada Tuhan, maka hidup kita akan berakhir dengan sia-sia. Makanya banyak orang bunuh diri. Kenapa? Tidak punya pengharapan dan tawar hati pada masa kesesakan. Dan dia tidak punya pengharapan. Karena tidak punya pengharapan, makanya dia berakhir dengan terjun bebas. Oke? Karena Tuhan sangat mengetahui keterbatasan kita manusia. Dan kecenderungan hati kita yang mudah goyah. Siapa di sini yang goyah kalau dia masuk penderitaan? Pasti kita semua goyah, kita terpukul. Awal-awal kita kaget. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tidak ada manusia super power. Ketika dia masuk penderitaan, dia ketawa. Tapi ketika dia masuk penderitaan, dia akan kaget di situ. Dia goyah, maka Tuhan kasih kekuatan. Amin. Kadang kita anak Tuhan, kita katakan kita kuat. Kita kuat. Kalau kita masih dalam bahagia-bahagia saja, itu selalu katakan kita kuat. Kita kuat. Tapi ketika kita masuk penderitaan, harus dipertanyakan. Karena itu adalah ujian iman bagi kehidupan kita. Karena ketika kita masuk dalam penderitaan, ada hamba-hamba Tuhan datang berdoa. Ada orang-orang terkasih yang berdoa, kasih kata-kata penghiburan. Tapi kita seringkali sulit untuk menerima itu semua. Karena kita tidak punya pengharapan lagi. Kita bimbang. Karena itu kepada Yosua Tuhan berikan sampai 3 kali. Malah bukan 3 kali, 4 kali malah di ayat terakhir. Yosua 1 ayat terakhir, 20 berapa itu? Dikatakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Amin. Dan ayat ini, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, menjadi kunci jawaban daripada permasalahan Yosua untuk menyeberangkan anak-anak. Dan kunci keberhasilan kita juga untuk meniti hari-hari ke depan. Jadi harus kuat. Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Hidup dengan memiliki ketetapan hati adalah hidup yang diinginkan Tuhan bagi kehidupan anak-anak. Amin. 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 Yang kedua, yang pertama Yosua memiliki ketetapan hati. Yang kedua, Yosua memiliki ketaatan pada firman Tuhan. Ayat 8 dikatakan, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketaatan pada firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita. Itu modal. Kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, hidup kita akan hampa, tidak ada kekuatan. Karena firman Tuhan itu adalah kompas, penunjuk arah kemana kita melangkah dalam hidup ini. Kita lihat 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita supaya kita bisa berbenah diri. Amin. Jadi firman Tuhan itu seperti cermin. Siapa yang mau pesta sini kalau tidak ada cermin? Tidak berdandan, tidak make up dulu. Dari kamar atau dari dapur langsung jam 7 pesta, langsung pakai baju, langsung pergi. Pasti dia berdandan dulu. Betul atau tidak? Betul. Laki-laki pun berdandan, atau masuk berdandan pakai bedak atau tidak? Itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu cermin. Untuk kita bisa melihat kekurangan kita di mana. Mungkin bedak kita kurang tebal, lipstik kita kurang merah. Dan kita perlu berdandan. Begitu juga dengan firman yang kita baca. Firman itu mengajarkan kita, seperti kita lihat firman,
oh kita kurang di sini. Ketika firman menegur kita, kita sadar bahwa oh betul saya kurang di Tuhan. Itu firman Tuhan. Jadi jangan kita baca firman Tuhan seperti ada banyak pendeta yang bertanya begini, apakah engkau sudah baca firman? Sudah. Kejadian sampai Wahyu sudah 5 kali mana? Tapi ditanya apa yang kau renungkan? Tidak tahu. Seperti orang lihat cermin, terus dia tidak mau tahu mukanya dia seperti apa. Mungkin ada topeng atau ada bagaimana, ada hitam, tapi dia langsung pergi saja begitu. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita harus merenungkan, membaca dan merenungkan. Walaupun hanya 2 ayat, 3 ayat, tapi kita merenungkan apa yang kita baca. Amin. Dan ketika perenungan kita terjadi, kita akan mengerti siapa saya sebenarnya. Amin. Dan kita boleh mengerti kehendak Tuhan apa yang mau dalam hidup saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yosua memiliki kekuatan dari Allah. Kan Tuhan bilang, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Itu kekuatan bagi kita semua. Yang penting, ketika Tuhan katakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu, kita yakin. Kalau kita tidak yakin, sama saja buang garam ke laut. Tidak akan ada gunanya bagi kehidupan kita. Ketika kita yakin bahwa kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan sanggup menjalani apa yang namanya hidup ini. Amin. Jadi Tuhan memahami tugas yang diberikan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan itu bukan tugas yang gampang. Seperti anak sekolah, anak mahasiswa kalau mau ujian skripsi berat. Tapi ketika dia minta pertolongan dari Tuhan, Tuhan menguatkan dia dan melewati semua. Amin. Dan hari ini firman yang sama datang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kita masuk dalam pergumulan hidup, pencobaan, firman ini datang dalam kehidupan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Amin. Karena ketika kita tidak kuat, kita akan putus pengharapan. Tadi saya katakan, kalau kita sudah putus pengharapan, tidak akan punya kekuatan lagi, maka sia-sia kehidupan kita. Amin. Mengapa kita harus masuk dalam masalah dan penderitaan? Jadi mengapa kita harus masuk dalam masalah dan penderitaan? Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 1. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan yang berbicara. Untuk itulah kamu dipanggil. Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus siap menjalani ini semua. Amin. Seperti tadi saya katakan, kalau kita tahu ke depan itu ada apa, kalau ke depan orang akan jatuh tabrakan, dia tahu, pasti dia tidak mau keluar rumah, dia diam-diam hanya di rumah. Ya toh? Kalau kapan tahu waktu itu dia mau kecelakaan, dia tidak mungkin keluar, dia diam-diam hanya di rumah, dan tidak mungkin terjadi seperti ini. Dan lanjut kita sambung, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Karena Kristus lebih dahulu menderita bagi kita, dan penderitaan Yesus lebih berat daripada penderitaan kita. Apa artinya penderitaan kita? Yesus menderita bukan karena dia sendiri, tapi karena dosa-dosa kita. Amin. Apa penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan. Jadi kita harus tetap kuat. Karena Matius 16 ayat 4, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Amin. Tadi lagu kita sudah menyanyi, pikulah salib dan ikutlah aku. Setiap manusia kita punya penderitaan yang berbeda-beda. Karena Tuhan bilang, Tuhan berikan cobaan kepada kita, tidak akan melampaui kekuatan kita. Amin. Mungkin di satu keluarga Tuhan kasih cobaan satu, di satu keluarga Tuhan kasih cobaan yang berbeda-beda.
Tidak semua itu sama. Amin. Karena kita kuat melewati itu, maka Tuhan berikan kita cobaan itu. Amin. Apa arti menyangkal diri dan pikul salib? Pikul salib bukan ketika kita pikul salib ke Tuhan Yesus, pikul salib di Golgota. Menyangkal diri itu kita harus sadar siapa kita ini. Kita ini hanya debu. Kita ini orang berdosa yang harus merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ketika Rasul Paulus menganiaya, membunuh anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, dia bangga. Tapi ketika Tuhan membutakan matanya, dan ada seorang yang menjelikan matanya, Tuhan membuka matanya kembali, dia sadar di situ bahwa ini dosa harus dia terima. Karena apa? Dia sudah banyak membunuh anak-anak Tuhan. Amin. Dia sadar. Dan dia sadar. Kemudian dia apa? Bertobat. Dia bertobat dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita bisa lihat Rasul Paulus menjadi penginjil yang terkenal. Amin. Yang paling banyak ditulis dalam Alkitab. Jadi apa yang terjadi di hidup kita, penderitaan, masalah, itu salib yang harus kita pikul dalam hidup. Amin. Amin. Kita mau ikut Tuhan, kita harus pikul salib. Yes. Jadi apapun masalah penderitaan yang kita terima, kita harus katakan, Tuhan, saya siap. Ini penderitaan, ini pikul salib. Jadi jangan kita kaget, jangan kita mengeluh ketika penderitaan datang dalam kehidupan. Kita mengucap syukur saja. Lebih enak toh daripada kita mengeluh, kita stres. Karena kalau kita mengeluh, kita stres, akan timbul masalah-masalah baru di hidup kita. Kita saling menyalahkan. Ini gara-gara pertemuan, tidak itu lagi, tidak ada sekali. Ini salah anak-anak, ini salah pembantu. Akhirnya timbul marah-marah yang baru dan akan menjadi masalah dan masalah yang lain. Amin. Jadi kita duduk, berdiam diri, mengucap syukur hingga kehidupan kita bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Mama, kalau kita mengikuti Tuhan itu, jadi kita mengikuti Tuhan itu, ini ajudan saya. Jadi kita mengikuti Tuhan Yesus itu bukan untuk apa yang senang-senang saja. Amin. Jangan kita pikir kita ikut Tuhan yang mau yang enak-enak saja. Penderitaan? No, tidak mau Tuhan. Saya tidak mau penderitaan Tuhan, karena penderitaan itu tidak enak. Saya mau yang senang-senang saja. Amin. Ini saya ada bawa uang 100.000 sini, sampai mau? Ini uang 100.000. Di depan lain, di belakang lain. Dan dia berharga tidak? Berharga 100.000. Kalau uang di depan ini putih, di depan ini uang, berharga tidak? Tidak berharga. Dibuang. Orang bilang uang apa? Palsu. Jadi kita juga anak Tuhan itu berharga. Kalau kita hanya senang-senang saja, minta yang enak-enak saja, tidak mau menderita, apakah kita berharga di hadapan Tuhan? Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jika kamu bebas dari pancaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi makanya kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan kita harus masuk dalam penderitaan. Jadi jangan tolak penderitaan, tolak masalah. Pak Fred selalu ingat kalau khotbah sampai di mana welcome masalah. Dan masalah yang buat kita apa? Kuat. Karena ketika kita masuk dalam masalah pencobaan, kita dapat menguatkan orang-orang
yang masuk dalam penderitaan. Kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan, bagaimana kita bisa menguatkan orang-orang yang mengalami penderitaan? Amin. Karena penderitaan yang kita alami itu adalah ujian iman. Apa kita bertahan atau tidak, itu ujian dalam kehidupan kita. Seperti anak sekolah ujian naik kelas, kita itu ujian iman. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Emas itu berharga, emas sangat berharga. Dia harus masuk dalam penderitaan, dipukul, dibakar, sehingga dia keluar seperti barang yang bernilai, sangat-sangat bernilai. Ketika kita diuji, apakah kita masih mengucap syukur kepada Tuhan atau tidak? Itu ujian. Ataukah kita mengeluh, Tuhan kenapa begini Tuhan? Kenapa saya tidak ikut gereja, saya tidak ikut Tuhan lagi? Makanya saya pakai kursi roda pun saya tetap gereja. 2 minggu saya tidak gereja karena ketika saya duduk kaki saya sakit. Makanya minggu ini saya katakan, Mama Gembala, saya siap pergi gereja. Amin. Karena ketika kita masuk dalam penderitaan, kita terlalu banyak berpikir, ini kenapa, akhirnya pikiran kita jadi buntu. Karena pikiran kita sudah buntu, kita sudah melakukan hal-hal di luar nalar, di luar kebaikan yang sesungguhnya. Kita hantam berongkos sudah, mau mati dan mati sudah. Orang begitu kan berputus asa, terlalu banyak berpikir, satu belum selesai, satu distress. Amin. Kalau kita masuk dalam penderitaan, dikatakan 2 Petrus 1 ayat 10, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Kita masuk dalam ujian, Tuhan persiapkan kita pada kemuliaan yang kekal. Amin. Dan kemuliaan itu akan melengkapi. Untuk kita mendapatkan kemuliaan itu, kita harus dilengkapi, diteguhkan, dan dikokohkan ketika kita masuk dalam penderitaan. Amin. Dan jangan dibilang kita masuk penderitaan, ya begitu penderitaan mau bagaimana lain. Tapi itu kita harus pikirkan, masuk penderitaan adalah ujian iman untuk kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Amin. Tadi saya katakan yang perlu diingat, ketika kita masuk dalam penderitaan, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita bisa berdamai dengan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita bisa mengucap syukur, dan kita bisa berdoa. Amin. Dan ingat Bapak Mama, ada satu ayat firman Tuhan untuk melengkapi kekuatan kita pada pagi hari ini. Filipi 4 ayat 13. Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat bertanggung dengan Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Buat firman Tuhan. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Ridwan untuk berkata bahwa setiap badai adalah pelajaran, setiap ujian adalah guru, setiap pengalaman adalah didikan, setiap kesukaran